Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 19 Agustus tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini kita lihat bulan berada di 26 derajat 24 menit pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Dan dia akan segera conjunction dengan Mars yang ada di 29 derajat 20 menit. Dan kita lihat ini transitnya lumayan cukup banyak yang terkait dengan bulan langsung, yaitu ada sextile dengan Neptunus, trine dengan Pluto di Capricorn, dan juga square dengan matahari. Jadi lumayan ramai kalau kita lihat satu persatu. Itu bulan dengan matahari yang square, tentunya itu membuat ada konflik di dalam diri kita antara keinginan sama kondisi yang tidak terlalu menguntungkan. Kemudian kalau bulan yang conjunction dengan Mars itu memberi impuls yang lebih besar, ya, kita lebih terdorong untuk segera melakukan sesuatu, tidak terlalu pikir panjang. Kemudian dengan Plutonya itu memberi kita perasaan yang lebih mendalam, penghayatan yang lebih tinggi, dan bulan yang sextile dengan Neptunus itu membuat kita lebih berempati pada perasaan orang lain. Dan kita lihat latar belakangnya, Venus yang trine dengan Jupiter ini juga memberi kesan yang positif, ya, dimana kita seperti punya soulmate, ya, soulmate yang membuat kita juga merasa lebih tenang mengerjakan sesuatu karena yakin bahwa ada yang menunggu kita di balik sana. Dan kita lihat yang namanya oposisi juga, Merkurius yang oposisi dengan Neptunus itu adalah ketika intelektual kita atau fungsi bahasa kita. Intelektual itu kan yang menentukan bahasa, kemampuan kita merangkai satu logika dengan logika lain. Karena ketika ini saling saling oposisi, dan ini juga Merkurius kan berada di Virgo, di Merkurius pengatur Virgo, Neptunus pengaturnya Pisces, maka memang terlihat di sini konflik dalam kita menulis itu juga cukup besar. Jadi artinya kita punya kebutuhan menulis atau berkata-kata atau menggunakan logika, dan logika kita begitu jelas, tapi pada saat kita mengekspresikannya, mengartikulasikannya, sepertinya kita menemui hambatan juga karena logika kita pertanyakan sendiri. Anyway, itu yang terlihat di sini. Saya juga tidak langsung menemukan apa energi yang paling besar dalam satu kata, tapi saya hanya mendeskripsikan apa yang terjadi di atas. Barangkali nanti di tengah jalan kita akan menemukan apa sih sebenarnya tema utamanya. Kalau di sini penggambarannya adalah setelah kita punya keputusan, kita mampu untuk secara mandiri menentukan apa yang terbaik untuk kita, arahnya kemana, maka kita sudah punya determinasi untuk membuat perubahan. Kalau di sini perubahan itu kan sebenarnya kemarin, ya, ketika bulan conjunction dengan Uranus, dan kemarin itu juga bulan membentuk sextile dengan Lilith. Jadi perubahannya udah kemarin, dan barangkali memang kemarin yang terjadi lebih pada pandangan kita, mindset kita, maka sekarang dengan bulan yang conjunction dengan Mars, sepertinya kemungkinan kita untuk melakukan tindakan yang lebih bold, ya, lebih berani, itu juga semakin besar. Satu kartu yang jumping di sini adalah Luminous Warrior, ya. Warrior ini adalah pejuang, ya kan, pejuang. Luminous itu cahaya. Jadi pejuang cahaya, tanda petik cahaya itu kan termasuk kejujuran, ilmu pengetahuan, niat yang tulus. Ya, kalau di sini the luminous warrior has no enemies in this world or the next. Jadi dia itu
benar-benar nggak ada shadow side-nya ya. He's impeccable in word and deed. Jadi apa yang dikatakan, apa yang dilakukan itu ya apa adanya gitu, nggak ada yang ditutupi sama sekali. He focuses on his light rather than what hides in the dark. Jadi dia tuh nggak bisa dibeli aja, nggak bisa diiming-imingi sesuatu, nggak bisa diajak untuk mencari keuntungan di tempat yang shady gitu, nggak bisa. Dia apa adanya. Since he casts no shadow, he is as radiant as the sun and can transform his most terrible enemy into his ally. Jadi saking dia polos ya, polosnya itu polos dalam arti kata positif ya, apa adanya. Orang tuh nggak bisa aja nemu kesalahan di dia. Jadi bahkan orang yang tadinya menempatkan posisi sebagai musuh atau pesaing itu aja kemudian bisa menjadi ally-nya dia, menjadi yang mendukung dia. His power comes not from the sword itu kan kata-kata ya, but from speaking the truth at all cost. Jadi ya, who doesn't want to be this guy ya. Kalau saya sih look up banget gitu ya ke tokoh seperti ini, karena dia kayak have nothing to lose. Dia ngomong apa adanya, nggak takut dengan pandangan orang, nggak takut orang judging ya, karena dia begitu teguh dengan kebenaran. I don't know if there is somebody like that ya. Archangel Gabriel, messenger of creativity and hope. Jadi saya pikir ini tempat bulan yang ada di Taurus dan membentuk square dengan matahari di Leo. Ini sendiri sebenarnya memberi apa ya, kreatif juice dalam diri kita ya. Dan ini juga tentang creativity dan hope. Jadi kita mengupayakan sesuatu, dan ini kartunya terletak di kartu masa lalu, dan saya pikir dengan matahari yang berada di Leo dan sudah berada di 26 derajat itu memang energinya sudah cukup lama terkait dengan kreativitas. Dan sekarang waktunya moving forward ya. Di sini get ready for positive change. Jadi apa yang kita sudah upayakan barangkali dalam 20 hari terakhir ini ya, ini membawa hasil bahwa kita bisa maju ke tempat yang lebih advance ya. Dan karena kartu yang ketiganya near future-nya adalah peacock, raise your standard, maka memang kita berubah. Sebenarnya perubahan ini yang digambarkan. Berubah dalam arti apa? Kualitas diri kita, levelnya berpikir kita, levelnya kebijaksanaan yang ada di dalam diri kita. Isn't this beautiful? Dan ini konsisten ya kartunya. Jadi kayaknya hari ini kita memang dibawa untuk meningkat levelnya. Anyway, selalu ya. Kalau kita bicara semua cerita positif, begitu kita sampai di tarot, kita menyadari bahwa itu adalah yang tadi diceritakan adalah energi yang ideal, energi yang disediakan, tetapi berapa persen sih orang yang mampu meraup kesempatan itu dan membawa kita menjadi orang yang lebih baik? Barangkali itu juga tanda tanya ya. Tapi anyway, kita coba untuk membaca apa yang ada di tarot ini. Pertama adalah rejecting tradition, exile, trouble with family. Jadi kan memang hari ini nggak mudah, tapi beberapa mengambil situasi yang tidak mudah itu sebagai pemacu untuk meningkatkan atau membuat diri kita advance dalam hal kebijaksanaan. Barangkali lebih banyak yang tergerak untuk bicara tentang hal yang tidak menyenangkan dan terpaku atau preoccupied di cerita drama yang tidak menyenangkan. Jadi lebih keluh kesah atau cerita sensasional untuk menarik perhatian orang, tetapi dengan cara cerita negatif tentang sesuatu. Ini challenge-nya adalah breaking free. Jadi kalau menurut saya challenge-nya adalah ketika kita berada di dalam nuansa drama, itu kayaknya kita memang tidak ingin keluar di situ. Somehow
seberapapun kita bercerita seolah-olah mengeluh dan menyatakan hal yang tidak menyenangkan, tetapi sebenarnya drama itu adiktif ya. Kita sukar untuk keluar dari cerita drama itu. Emosi kita kayak dikasih umpan, dan kita memakan umpan tersebut, dan kesibukan kita menghayati drama tersebut kayaknya memberi kepuasan batin, something like that. Tapi itu bukan hal yang positif ya, karena itu adiktif tadi. Kemudian, dan barangkali adiktifnya tidak hanya drama keseharian, barangkali memang benar-benar drama seri ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita observasi di lingkungan kita, nggak ada hubungannya sama kita lihat teman kita, tapi somehow kita menikmati ya, menikmati apa yang sedang dialami teman kita dan bergosip. It can be ya, it can be. Ini advice-nya adalah teamwork, employment, assistance, contribution. Jadi kalau menurut saya ini bercerita tentang bagaimana kalau kita menggunakan energi tadi kan intelektual ya, komunikasi yang lagi dominan ini bukan untuk bergosip ya, tetapi untuk membantu. Jadi kayaknya memang gosip ya. Aku belum lihat yang tadi, kembali lagi ke sini. Sebenarnya gosipnya datang dari mana? Dari intelektual. Jadi dari Merkurius yang ada di Virgo, oposisi dengan Neptunus yang ada di Pisces. Jadi kan tadi fungsi logika kita diaktifasi, ditambah dengan conjunction antara bulan, ini kan emosi. Bulan yang trine dengan Pluto itu kan emosinya meningkat. Sextile dengan Neptunus itu juga membuat kita lebih tertarik pada drama orang daripada biasanya. Terus ditambah conjunction dengan Mars yang membuat kita tuh kayak nggak tahan gitu untuk nggak ngomongin gitu, kita harus membuat perubahan, kita harus melakukan sesuatu, kita nggak bisa mendiamkan mereka begitu saja. Jadi seperti itu, kayak kita butuh sekali untuk membantu, tetapi yang sifatnya akhirnya menikmati membicarakan hal tersebut. Anyway, di sini outcome-nya adalah disappointment, hedonism, ungrateful, overindulgent. Jadi ya semakin sih sebenarnya semakin gosip. Jadi hari ini hati-hati dengan gossiping ya. Atau kalaupun nggak gosip, itu diskusi yang terlalu berlebihan tentang satu hal membuat kita sangat lelah. Barangkali bukan berlebihan juga, tetapi memang kita jadi lelah banget aja. Mungkin rapat seharian, something like that. When you are in the present moment, you will know all your power exists in that present moment. Iya, jadi kayak kita kayak punya kebutuhan untuk membuat perbedaan pada hari ini dengan logika kita, dengan komunikasi kita, rapat seharian ya, misalnya seperti itu. Atau kalau yang tidak rapat akhirnya malah nggosip seharian gitu ya. Dan barangkali juga setelah gosip kita seperti punya kebutuhan untuk melakukan sesuatu terhadap apa yang kita bahas. Anyway, saya hanya bisa mengingatkan bahwa kita tuh punya kekuatan, termasuk kalau kita mau membuat hal menjadi lebih buruk tuh kita punya kekuatan. Tergantung kita mau bawa kemana energi kita, power kita. Apakah kita mau membuat perubahan atau tidak, tetapi yang jelas kita diberi kekuatan untuk membuat perubahan hari ini. Oke, wanita Indra di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.